begitu. Ketika nanti persoalan itu milik pribadi, maka hukumnya makruh, bukan haram, Bang. Apabila nanti termasuk pemakaman umum, musabbalah, ataupun itu merupakan pemakaman umum, itu masuk pada konsep haram. Jadi begitu, Bang. Gitu. Coba Anda buka dari yang lain, jangan dari situ. Itu nggak jelas itu yang salah. Loh, ada. Jadi dia ada penyimpangan itu mau membenarkan praktek. Jangan muter-muter dulu. Anda itu baca fatwa Enggak, itu salah, itu yang menyampaikan itu sengaja mau memalingkan suatu pemahaman ujung-ujungnya bangun kuburan gitu. Jadi yang salah itu salah itu. Jangan dari kitab itu cari bacanya. Didengarkan dulu. Coba baca yang lain, kitab lain. Didengarkan dulu. Apakah begitu maknanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Langsung saja saya ingin menjelaskan kronologi perdebatan antara santri Aswaja dengan salah satu Ustadz Salafi itu, teman-teman ya. Jadi beliau berdua itu sedang melaksanakan diskusi. Diskusinya tepatnya membahas tentang ibarat yang ada di dalam kitab Fathul Qorib mengenai hukum membangun kuburan. Nah, santri Aswaja ini mencoba untuk menjelaskan bahwa larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai binaul kubur, membangun kuburan itu arahnya adalah hukum makruh apabila tanahnya milik pribadi, dan berhukum haram apabila tanahnya itu berstatus wakaf ya, atau musabbalah. Nah, ini sebenarnya perincian ini ada di dalam mazhab Syafi'i. Namun demikian, si Ustadz Salafi ini tidak sependapat dengan santri Aswaja itu. Beliau bersikukuh mengatakan bahwa larangan Rasulullah ini mestinya hukumnya haram. Sampai-sampai beliau ini, si Ustadz Salafi, mengatakan, itu kitabnya tidak jelas, itu hukumnya tidak jelas, cari kitab lain saja, begitu ya, cari kitab lain. Jadi sebelum lebih jauh kita membahas ibarat yang sudah saya tampilkan di layar itu, teman-teman ya, sebenarnya saya ini bertanya-tanya ya, Ustadz Salafi ini mengaku mengikuti ulama salaf, tetapi kenapa ketika ulama salaf menghukumi makruh dalam masalah membangun kuburan, itu malah beliau katakan pendapat tidak jelas, ada maksud terselubung yang nantinya akan membangun kuburan dan tuduhan-tuduhan lain begitu. Padahal sebenarnya ulama mazhab ini ya, terutama Madzhabul Arba'ah, itu membahas hukum objektif, teman-teman ya. Tidak ada maksud lain, itu memang sesuai dengan usul fikih yang sudah beliau rangkum begitu. Ini aneh teman ya, mengaku mazhab salaf tapi ketika bertemu dengan pendapat salaf yang mungkin tidak cocok dengan pendapatnya sendiri, ya terus ditolak begitu saja, bahkan mengatakan tidak jelas. Ini saya nggak bisa berkomentar lebih jauh ya mengenai tuduhan-tuduhan itu. Tapi ini teman-teman ya, di dalam layar itu sudah saya sediakan dua referensi. Pertama yang warna coklat itu dari kitab Fikih ala Madzahibil Arba'ah. Kemudian yang putih itu dari Al-Mughni Ibnu Qudamah. Nah, ini saya khusus mengambilkan dari kitab yang bermadhab Hambali, teman-teman ya. Kita bahas dulu dari Fikih ala Madzahibil Arba'ah. Ulama 4 madhab itu sepakat, teman-teman ya, bahwa hukum membangun kuburan itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh, sepakat ulama itu. Cuman beberapa ada madhab yang memiliki perincian. Salah satunya madhab Syafi'i, perinciannya seperti tadi. Nah, bahkan teman-teman ya, di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal, beliau itu malah mengatakan hukumnya makruh secara mutlak, tidak seperti mazhab Imam Syafi'i. Nah, ini teman-teman saya baca. Wa hadzal hukmu muttafaqun alaihi bainal a'immah. Ini a'immatul arba'ah ini sepakat hukumnya makruh. Illa annal hanabila taqulu innal bina'a makruhun mutlaqun. Mazhab Hambali mengatakan membangun kuburan hukumnya makruh secara mutlak. Sawaun kanatil ardu musabbalatan aula, baik itu tanah berstatus musabbalah atau wakaf atau milik pribadi, sama-sama makruh. Tapi wal karahatu fil musabbalah asyaddu, tetapi kemakruhan di tanah musabbalah atau tanah mauqufah, tanah umum, itu lebih kuat daripada di tanah pribadi. Ini dalam kitab Madzhabul Arba'ah mencantumkan bahwa mazhab Imam Ahmad bin Hambal mengatakan makruh secara mutlak. Nah, coba bayangkan teman-teman ini. Namun tidak bisa kita pahami bahwa status hukum makruh ini terus kemudian menganjurkan orang-orang untuk membangun kuburan. Tidak, teman-teman ya. Ini memang murni, pure, ini membahas hukum gitu loh.
Bahkan teman-teman ya, di dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah, kitab yang berafiliasi pada mazhab Imam Ahmad bin Hambal, mengatakan jelas teman-teman ya, ada faslun wa yukrahul bina'u 'alal qabri. Hukumnya makruh membangun di atas kuburan gitu loh. Nah, ini kan gimana ini ya, Ustadz Salafi ini mengatakan mengikuti pendapat salaf tetapi memaksakan pendapatnya sendiri. Kalau saya disuruh memilih teman-teman ya, lebih percaya Ustadz Salafi tadi atau mempercayai ulama 4 mazhab, saya lebih percaya nalar dan hukum yang dicetuskan oleh ulama 4 mazhab ya. Saya lebih percaya beliau yang keilmuannya sudah diakui oleh para ulama sedunia. Ya, keilmuannya sudah diakui oleh ulama sedunia. Bahkan Ustadz Salafi tadi pun kalau misalnya mau membahas tentang usul fikih, pasti usul fikihnya tidak lepas dari usul fikihnya ulama 4 mazhab. Kok bisa begitu loh? Anda ini sok-sokan lebih mengerti dengan pendapatnya ulama 4 mazhab. Ini lucu sebenarnya teman-teman ya, tapi ya sudahlah, tidak apa-apa ya, namanya ini juga kecenderungan hukum. Bisa saja Ustadz tadi itu memiliki istidlal yang berbeda dengan ulama 4 mazhab, lebih condong kepada hukum haram. Ya sudah, tidak apa-apa. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.